Kemudian di bab yang ketiga, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, bab man rafa'a sautahu bil ilm. Bab siapa yang mengangkat suaranya mengajarkan ilmu. Ya. Ini dari etika seorang guru. Metode dia mengajar. Apakah boleh dia mengajar mengangkat suaranya? Ya. Dan di sini bahasa Imam Al-Bukhari man rafa'a sautahu, siapa yang mengangkat suaranya. Kalau di dalam hadis yang beliau sampaikan, Nabi berteriak memang menegur para sahabat. Saya pikir Imam Al-Bukhari luar biasa. Ya. Berteriak itu menyampaikan, itu mengangkat suara. Menunjukkan ada kalanya seorang boleh mengangkat suara menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu. Iya. Kata beliau, haddatsana Abu Nu'man Arim ibn al-Fadl. Kata beliau menceritakan kepada kami Abu Nu'man Arim ibn al-Fadl. Arim ini laqabnya ya, gelarnya. Kalau namanya Muhammad ibn al-Fadl. Qala haddatsana Abu Awana. Menceritakan kepada kami Abu Awana. Ya. Abu Awana nama beliau Waddah ibn Abdullah al-Yashburi al-Waqiti al-Qazzaz. Ya. Tiga nisbat beliau. Yashburi nisbat daerahnya, al-Waqiti nisbat negerinya, Waqit antara Basra dan Kufa, al-Qazzaz pekerjaannya. Pekerjaannya. Iya. Dan dimaklumi ya bahwa ahli hadis juga punya pekerjaan. Yang namanya manusia hidup pasti ada apa? Ada pekerjaannya. Iya. Nah, ini pelajaran umum bagi para penuntut ilmu bahwa ilmu itu dimudahkan. Ya. Tidak bertentangan dengan adanya pekerjaan seseorang. Hanya dituntut pandai untuk mengatur waktu. Pandai mengkompromikan antara ilmu dan bekerja. Kalau kita lihat kepada ahli hadis, banyaknya yang seperti ini. Ya. Imam Muslim punya guru namanya Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani. Hulwani itu penjual kue. Imam Al-Hakim punya guru Fulan bin Fulan As-Saydalani. As-Saydalani apoteker, tukang obat. Penjual obat. Ya. Dari Imam Tabi'in, ya. Namanya Abu Salih As-Samman Az-Zayyad. As-Samman itu penjual mentega, Az-Zayyad penjual minyak. Ini pekerjaannya. Ya. Jelas ya? Punya pekerjaan. Bahkan di kalangan ahli hadis dikenal dengan pekerjaannya. Dikenal dengan apa? Pekerjaannya. Ya. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwa itu tidak bertentangan dengan menuntut ilmu. Tidak bertentangan dengan menuntut ilmu. Imam Ahmad di sebagian keadaan beliau bekerja sehingga terkumpul ya, bekal untuk beliau melakukan perjalanan ke negeri Yaman maupun yang lainnya. Ya. Kalau beliau sudah seorang rujukan imam, bersama dengan itu masih melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ya. Lihat ya ilmu itu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak ada yang merasa puas dengan apa yang dia dapatkan. Nah, sisa bagaimana seorang penuntut ilmu mengatur antara belajar dan mengatur antara bekerja. Kaidah umumnya jangan mempertentangkan ya, dan jangan merasa sulit mengkompromikan. Itu kaidah umumnya. So, kapan seorang merasa dari awal dia sulit mempersatukan antara bekerja dan belajar, maka itu sudah awal kekalahan. Ya. Dari awal harusnya merasa bahwa ini bisa dikompromikan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, memudahkan ilmu agama ini. Memudahkan ilmu agama ini. Jelas ya?
Tak ada tuntunan lain terkait dengan masalah ilmu. Seperti misalnya seorang mengambil ilmu dari yang kecil sebelum yang besar. Ketika dia belajar, dia berikan waktu khusus. Ya, waktu yang dia continue di dalamnya. Ini dari hal yang membantu nanti di dalam mengkompromikan. Cuma ini kaidah umum ingin ya, saya tanamkan. Dan ini keadaan para a'immatus salaf, para ulama penghafal hadis dan selainnya, mereka di dalam belajar. Baik. Kata beliau an Abi Bishr. Dari Abi Bishr. Ya. Ini Abi Bishr Ja'far bin Abi Wahsyiyah rahimahullah. Beliau berkata, An Yusuf ibn Mahal. Dari Yusuf bin Mahal. Ya, ini saya enggak, untuk rawi-rawi saya di pertemuan ini saya enggak banyak menguraikan ya. Seharusnya di kesempatan lain saya akan uraikan sebagian dari biografi rawi-rawi yang dengannya kita melihat akhlak para penuntut ilmu ini, rawi-rawi hadis ini. Ya. Nah, sekarang kita untuk beberapa bab ini kita fokuskan ke materi. Fokusnya agak sempit untuk sekali ini. Insyaallah di kesempatan akan datang saya akan singgung ya, beberapa akhlak sebagai praktek dari apa yang kita pelajari dari dasar-dasar etika dalam belajar ini. Kata beliau An Yusuf bin Mahal, dari Yusuf ibn Mahal. Ya. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, "Fakhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha fa adrakna wa qad arhaqatna as-salat." Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhallaf dari kami, meninggalkan kami dalam semua perjalanan yang kami berjalan bersama beliau. Jadi beliau takhallaf mungkin karena beliau membuang hajat sehingga keluar dari rombongan, atau ada keperluan sehingga keluar dari rombongan. Sehingga para sahabat sudah berjalan dahulu. Ya, fa'adrakana, maka Nabi mendapati kami, wa qad arhaqatna as-salat. Dan waktu salat sudah mendesak kami, maksudnya sudah hampir keluar. Ya. Wa nahnu natawadda, dan kami dalam keadaan berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina, maka kami pun mengusap ya, kaki beliau, atau mengusap kaki kami. Jadi berwudu kakinya diusap, bukan dicuci. Dan ini keliru ya, menyelisihi tuntunan wudu. Orang berwudu itu kaki dicuci, bukan diusap. Tapi para sahabat mengusap kaki. Fanada bi'ala sautihi, maka Nabi berteriak dengan suara yang paling tinggi. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Marratain atau salasan. Beliau ucapkan 2 kali atau 3 kali. Ragu rawinya. Iya. Jadi beliau katakan wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Ya, itu 2 kali. Buat riwayat ditambah 3 kali. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Iya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Sisi pendalilannya seperti yang di judul bab. Beliau ini menjelaskan bahwa seorang guru di dalam menyampaikan ilmu, kadang dia perlu mengangkat suaranya. Ya, kadang dia perlu mengangkat suaranya. Dan mengangkat suara itu ya memiliki apa? Faedah. Kadang untuk memperdengarkan orang yang jauh, kadang untuk lebih menyentuh orang yang dekat, ya. Dan kadang
dengan suara yang keras, apalagi ya, kelihatannya si alim ini menegur dengan suara yang keras itu, maka ini menjadi pelajaran seperti Nabi di sini menegur. Ya, Nabi SAW menegur. Dan hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum itu sangat memperhatikan kondisi dan keadaan Rasulullah pada segala keadaan. Dalam keadaan safar maupun mukim, mereka mengambil manfaat dan faedah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh kaki itu diusap. Kaki itu dicuci. Mengusap kaki itu hanya dibolehkan kalau memakai kaos kaki atau memakai sepatu. Jadi dibolehkan. Namun kalau kaki ya, tidak beralaskan apapun, maka kewajibannya adalah dicuci. Jadi bantahan terhadap orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa kaki tidak dicuci tapi diusap saja. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa boleh menegur dengan teguran suara keras, dengan tegas, dengan bahasa lain dengan syiddah. Kalau memang itu diperlukan. Kalau memang itu diperlukan. Dan itulah hikmah. Hikmah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah namanya. Di dalam syariat kita ada namanya lemah lembut. Dari asal di dalam tuntunan, dan saya sudah terangkan tadi sebagian dalilnya. Dan ada namanya tegas. Nabi tegas di sini. Wailul lil aqabi minan nar. Dan Nabi tegas menunjuk kaum Khawarij itu. Beliau berkata, ulaika kilabu ahli nar. Mereka itu adalah anjing-anjing api neraka. Ketegasan beliau ada. Lemah lembut beliau ada. Jelas ya? Jadi yang mengatakan seluruhnya harus tegas, itu keliru. Ya. Itu keliru. Ya. Ini dulu ada orang-orang yang berkata, siapa yang masuk ke dakwah salafiyah tidak bisa keras, mundur saja. Ya. Ini bahasa ekstrim. Tidak ada dalam dakwah salafiyah ucapan seperti ini dari para ulama maupun para penuntut ilmu. Ya. Jelas ya? Dan bukan juga dikatakan, oh tidak boleh keras, semuanya harus lemah lembut. Ya. Itu keliru. Yang benarnya dakwah itu dengan hikmah. Hikmah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu namanya hikmah. Di masa dia dituntut lemah lembut, dia lemah lembut. Di masa dia dituntut untuk tegas, dia tegas. Sebab itu yang bermanfaat. Dan ini yang disebut dengan nama hikmah. Walaupun kita tadi tekankan bahwa asalnya adalah menyuruh dengan rifq dan lin, dengan lemah lembut. Ya. Dengan kasih sayang dan lemah lembut. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga ya, penyebutan ancaman dengan neraka bagi siapa yang melanggar ini. Nah, hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa siksaan pada hari kiamat itu terjadi pada ruh dan jasad sekaligus. Sebab Nabi ketika mengancam dengan api neraka, beliau ancam tumit-tumit yang dipakai itu, yang dipakai berudu. Ini menunjukkan bahwa tumit yang dipakai berudu itu terancam dengan api neraka pada hari kiamat. Kalau terjadi, maka terhadap jasad yang dia pakai di dunia dan ruhnya itu pula yang disiksa pada hari kiamat. Jelas ya? 2 kali atau 3 kali berucapkan. Ini menunjukkan bolehnya, bahkan kadang disunnahkan seorang mengulangi pembicaraannya, seorang guru mengulangi apa yang disampaikan lebih dari sekali. Ya. Diterangkan dalam hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama salatan wa idza takallama salatan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau salam 3 kali. Maksudnya bukan duduk 3 kali salam, tidak.
Sementara jalan melalui satu kaum, di awalnya salam, di tengahnya salam, di akhirnya apa? Salam. Ya. Kalau dia langsung di depan misalnya, dia salam sekali untuk semuanya sudah cukup. Jelas ya? Baik. Dan Anas melanjutkan bahwa Nabi kalau berbicara, beliau berbicara 3 kali. Ya. Berbicara 3 kali. Ini menunjukkan bahwa kadang boleh seorang mengulangi pembicaraan dan manfaat dari mengulangi pembicaraan ini agar supaya pembicaraan itu lebih dipahami oleh orang yang mendengar. Lebih dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Iya. Baik, selesai sudah pembahasan dari bab yang ketiga.